Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cevian Febriani. Di sini saya mau meresum dari jurnal kajian unit penangkapan jaring kembung atau Gillnet di TPI Pantai Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mendapatkan organisme yang ada di perairan. Untuk mendapatkan organisme tersebut dibutuhkan dengan alat tangkap. Jaring insang merupakan salah satu jenis alat tangkap yang banyak digunakan oleh para nelayan, mulai dari jaring insang lingkar, jaring insang dasar, jaring insang permukaan yang dioperasikan pada waktu malam hari. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang sudah bukan merupakan teknologi yang baru bagi para nelayan. Hal ini disebabkan karena bahannya lebih mudah diperoleh, secara teknis mudah dioperasikan, secara ekonomis bisa dijangkau oleh nelayan, dan lebih selektif terhadap ukuran ikan yang tertangkap. Kabupaten Deli Serdang mempunyai lokasi perikanan tangkap yang berada di perairan Selat Malaka, memiliki wilayah laut dengan panjang garis pantai kurang lebih 65 km. Hal ini menunjukkan masih cukup besar potensi untuk pengembangan produksi hasil dari penangkapan. Jaring kembung merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang sudah cukup lama dikenal oleh nelayan di Pantai Labu. Jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan utamanya adalah ikan kembung. Nelayan di Pantai Labu pada umumnya adalah nelayan kecil yang pengetahuannya sangat terbatas, terutama tentang penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan aturan, serta bagaimana laju tangkap, selektivitas, dan juga kelayakan usaha secara ekonomis. Sehingga diperlukan adanya penelitian dengan judul Kajian Unit Penangkapan Jaring Kembung Gillnet di TPI Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Kegiatan penelitian ini dilakukan di TPI Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 unit jaring kembung atau Gillnet dengan ukuran mata jaring 1,75 inci. Untuk kegiatan penyortiran dan pengamatan alat yang digunakan berupa 1 unit meja sortir ikan, 3 buah ember, penggaris atau jangka sorong, 2 lembar kertas milimeter, meteran, timbangan, kamera digital, alat tulis, dan seperangkat komputer. Bahan yang digunakan berupa data hasil kuesioner. Untuk prosedur penelitiannya, penangkapan dilakukan sekitar 2 mil dari garis pantai. Prosedur penelitiannya, penangkapan dilakukan sekitar 2 mil dari garis pantai, di mana pengoperasian alat tangkap dilakukan malam hari, dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 01.00 waktu Indonesia Barat pada saat kapal mendarat. Hasil tangkapan dikumpulkan dan disortir berdasarkan jenis dan ukuran. Kemudian dihitung bobot hasil tangkap dari tiap unit kapal. Ya, untuk pengumpulan datanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu dimulai dari melakukan survei lapangan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan selama 20 trip penangkapan pada bulan Agustus 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu observasi atau pengamatan dan pengukuran langsung. Observasi dilakukan untuk objek-objek penelitian selama waktu penelitian berlangsung, sedangkan data hasil pengamatan dicatat dalam pedoman observasi. Hasil tangkapan ikan. Yang pertama, komposisi hasil tangkapan. Hasil tangkapan sebelum dianalisis terlebih dahulu diidentifikasi untuk mengetahui nama umum dan nama latinnya. Pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan buku identifikasi ikan. Setelah dilakukan pengidentifikasian, data tersebut dihitung untuk mengetahui komposisi jenis hasil tangkapan dengan menggunakan rumus. Yang kedua, diversitas keanekaragaman Shannon-Wiener.
Analisis diversitas hasil tangkapan diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk menentukan keanekaragaman ikan yang berkaitan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan. Digunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Perlu diketahui bahwa kisaran nilai indeks diversitas tersebut hanya berlaku diversitas hasil tangkapan untuk selektivitas alat tangkap. Yang ketiga ada dominasi hasil tangkapan. Analisis dominasi hasil tangkapan diolah menggunakan software Microsoft Excel. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui spesies hasil tangkapan yang dominan dikaitkan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan. Yang ketiga, dominasi hasil tangkapan. Analisis dominasi hasil tangkapan diolah menggunakan software Microsoft Excel. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui spesies hasil tangkapan yang dominan dikaitkan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan digunakan dengan indeks dominasi. Yang keempat ada ukuran hasil tangkapan. Analisis ukuran hasil tangkapan dilakukan untuk mengetahui ukuran selang panjang total dari setiap spesies ikan. Untuk menghitung jumlah dan interval kelas panjang ditentukan dengan menggunakan rumus. Untuk laju tangkap, analisis laju tangkap terhadap unit penangkapan yaitu menggambarkan kemampuan tangkap suatu alat tangkap per upaya penangkapan. Kemampuan alat tangkap mewakili hasil tangkapan dalam satuan gram atau kilogram atau ton. Yang keenam ada keramahan alat tangkap. Alat tangkap yang dikatakan ramah lingkungan yaitu apabila hasil tangkap sampingannya minimum dan memprioritaskan hasil tangkap utama. Faktor keramahan yang digunakan sebagai penilaian untuk melihat tingkat keramah lingkungan pada suatu unit penangkapan antara menurut penilaian tingkat keramahan lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan proporsi hasil tangkapan utama atau HTU dan hasil tangkapan sampingan atau HTS. Jika proporsi hasil tangkapan utama yang diperoleh lebih besar 60%, maka alat tangkap tersebut dapat dikatakan ramah lingkungan. Yang kedua, ikan yang menjadi hasil tangkapan, baik tangkapan utama maupun hasil tangkapan sampingan, apakah layak atau tidak. Jika proporsi ikan layak ditangkap kurang lebih 60%, maka dapat dikatakan ramah lingkungan. Yang ketiga ada discount. Yang dihasilkan minimum dapat diartikan bahwa bycatch, yang dihasilkan sedikit atau para nelayan memanfaatkan hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapan sampingan kurang lebih 60%, banyak yang dimanfaatkan, maka dapat dikatakan ramah lingkungan. Hasil tangkapan adalah jumlah dari spesies ikan yang tertangkap saat kegiatan operasi penangkapan. Hasil tangkapan jaring kembung atau gillnet dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hasil tangkapan utama atau HTU, yaitu ikan kembung, dan hasil tangkapan sampingan HTS, ikan tenggiri dan ikan selar. Rekomendasi pengelolaan hasil tangkapan selama penelitian rata-rata ukuran ikan layak tangkap sebesar 58,44% dan tidak layak tangkap sebesar 41,56%. Karena hasil tangkapan belum 100% yang layak tangkap, maka rekomendasi pengelolaan ukuran mata jaring yang digunakan sebaiknya perlu diperbesar lagi agar ikan pelagis yang tertangkap sudah layak tangkap. Jadi untuk kesimpulannya, jaring kembung di Pantai Labu terbuat dari bahan polyimide monofilament, memiliki ukuran mata jaring 1,75 inci, panjang satu unit jaring 750 meter, yaitu terdiri dari 15 piece dengan panjang 1 piece 50 meter. Pengoperasian jaring kembung dalam satu trip dilakukan sekali, penurunan jaring atau setting, dan sekali penarikan jaring.
Untuk komposisi hasil tangkapan utama sebesar 88,805% dan hasil tangkapan sampingan sebesar 11,195%. Nilai laju tangkap hasil tangkapan utama atau HTU lebih tinggi dibanding hasil tangkapan sampingan atau HTS. Kelayakan usaha penangkapan jaring kembung gillnet di TPI Pantai Labu termasuk dalam kategori layak dengan nilai revenue cost ratio sebesar 1,2 yang artinya lebih besar dari 1 dan payback period sebesar 0,8. Nilai ini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu untuk pengembalian modal investasi adalah 0,8 tahun menggunakan seluruh pendapatan usaha yang didapat. Jadi, untuk sarannya, hasil penelitian terlihat bahwa ukuran ikan yang tertangkap jaring kembung masih ada ikan tujuan utama yang ukurannya belum layak tangkap. Untuk itu, disarankan penggunaan ukuran mata jaring atau mesh size yang lebih besar sehingga optimal dalam menangkap ikan. Jadi sekian, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.